Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, let's go masuk ke chartnya. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa IHSG hari ini menguat 0,81% ya. Candle cukup menarik dan berhasil close di atas MA50. Ini mana seperti video sebelumnya gue katakan bahwa ini candle cukup menarik. Bagi yang teman-teman mau atau yang belum nonton video sebelumnya, silahkan nonton dulu karena itu gue ada bahas IHSG lebih dalam. Jadi sekarang kita langsung masuk ke saham yang kita mau analisa. Yang pertama saham Pegas. Jadi hari ini saham Pegas dibanting 4,88% ya, dibanting dengan volume yang menurut gue cukup gede teman-teman, yang dimana Pegas ini jebol lah ya dari supportnya, volumenya gede. Nah menurut gue ini rada-rada sedikit waspada gitu ya, rada-rada sedikit waspada. Tapi selagi Pegas belum close di bawah 1800, Pegas masih di area sideways-nya dia di sini. Ya, kan dia wajar ya turun karena dia kepentok resist yang di sini, tak turun ya, wajar sekali ya. Kalau kita lihat sih emang MACD sama stokastik harusnya turun dulu teman-teman. Jadi dia berpotensi turun sampai ke 1800, tapi kalau dia terus turun maka dia berpotensi sampai 1745. Nanti kita mungkin bisa consider beli dia waktu dia kalau emang jebol dari 1800 ke 1745, boleh gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk si Pegas ya. Hopefully dia nggak jebol 1800. Kalau jebol 1800 dia bisa ke 1745. Kalau misalkan kita ngelihat dari Broksum, hari ini ada buangan barang yang cukup banyak, normal distribusi sih. AZ buang barang 67 miliar, BK buang 21 miliar, dan yang akumulasi MG 43 miliar teman-teman. Jadi si Pegas ini MG yang megang terbanyak sekarang ya. Tapi coba kita lihat foreign ya. Pegas di distribusi 33 miliar, tapi foreign masih megang banyak kok. Dari 20 Oktober foreign masih megang banyak teman-teman untuk Pegas sendiri. Dan jadi kalau kita lihat nih 1800 ya, di sini kan ada supportnya. Nah kalau dia jebol dari sini 1800 ya bahaya gitu ya teman-teman. Menurut teman-teman Pegas bagaimana? Silahkan komentar. Oke, lanjut ke saham berikutnya, PNLF. Hari ini PNLF dibanting 6,42% ya, ARB ya. Dan gue mau bilang ke teman-teman, PNLF ini sekarang ya ini harus dilupakan dulu. Kalau misalkan kita lihat dari swing low yang di sini dan swing high yang di sini, ini PNLF boleh dikatakan udah downtrend. Tapi kalau misalkan kita tarik lagi ke bawah ke swing low yang di sini, PNLF sekarang lagi berada di titik-titik krusialnya Fibo 0,382 ya. Ini gue pakai reverse. Pada intinya sama, ini golden ratio ya. Kalau dia jebol dari 500 ke bawah itu berbahaya. Target penurunan dia mungkin bisa ke area 450 teman-teman. Kalau itu masih jebol lagi, lupakan dulu ya, goodbye ya. Sekarang jangan nangkep pisau jatuh bilang murah, tunggu dia rebound dulu, karena dari MACD belum ada tanda-tanda perbaikan. Ini masih melemah parah, dead cross parah, histogram minus parah, stokastik masih terus turun. Sekarang stokastik udah mendingan karena dia berada di area jenuh jual. Coba kita lihat si PNLF di Broksumnya. Hari ini PNLF small distribusi, tapi AK beli 11 miliar di harga 520 ya. Tapi untuk PNLF sendiri gua nggak menarik, belum tertarik banget ya, walaupun AK beli. Coba kita lihat nih PNLF. PNLF itu rutin diakumulasi dari 31 Oktober sampai 7 November foreign akumulasi terus. Masalahnya nih, coba kita lihat ya, selama penurunan foreign ngumpulin barang, mantap gak? Dari 31 Oktober ya, cek tuh ya, BK beli 51 miliar loh, 577 ya. AK tuh, SQ ya cakep nih, average mereka tinggi-tinggi loh teman-teman ya. Nah sekarang kalau gue ngeliat Broksum kayak begini, gue sih sebetulnya tinggal nunggu dia berhasil rebound kan nih dari 500. Kalau dia jebol berbahaya ya. Boleh gak kita ngikutin gitu kayak
spekulasi buy gitu ya di area 500. Menurut gue ya boleh-boleh aja sih. Kalau kita lihat ya, nih resist support area berapa? Di 450. 450 itu di sini nih. Kalau dia jebol dari 500 ya. Jadi jangan terlalu nafsu dulu. 500 itu Fibonacci ya. Kalau dia turun sampai ke 450 ini menurut gue menarik. Karena ya gue bukannya gimana ya. Big money ini cut loss kalau di stop loss ini lumayan gede nih. Average 577, stop loss ke 450 sih rada-rada gede ya harusnya ya. Jadi kayaknya dia bakal ngangkat ya. Kayaknya ini masih kayaknya AK juga beli 11 miliar di 520. Jadi dia average-nya tadi masih cukup tinggi tetap kan. AK average-nya berapa? 576. Ya dia masih averaging down terus. Ya, dia 576 dia averaging down terus ya. Kapan dia bisa ngangkat? Ya nanti kita tinggal tunggu aja dia ada pantulan nggak di area 500 sampai ke 450. Jadi wait and see. Ingetin gue teman-teman bagian nonton, ingetin gue juga ya kalau misalkan harga ini udah mendekati boleh diingetin ya. Jadi gue juga pasang alarm di 470 deh ya. Kalau 500 kan tinggal lihat aja besok. Jadi begitu ya untuk PNLF. Lanjut ke saham berikutnya SMDR. Nah, SMDR cukup menarik. Hari ini dia naik 4% ya, 4,42%. MACD menarik, stokastik menarik, cooling cross. Dan yang menariknya lagi dia berhasil close di atas MA 100 garis merah. Berhasil close ya, cakep. Kalau kita ngeliat history, kalau dia naik dan dia berhasil close di MA 100 ya dia masih berpotensi untuk terus melanjutkan kenaikan. Nah, tapi untuk SMDR sendiri sebetulnya kan dia sebelumnya ini udah naik cukup tinggi. Nah, tuh tinggi ya. Berapa persen sih? Coba kita lihat. Dari sini ke sini naik udah cukup 350% ya dalam 132 hari. Nggak nyampe setengah tahun ya. Dari Januari ke Juni naiknya cukup tinggi. Kalau misalnya kita lihat pakai Fibonacci ya, penurunan dia hari ini wajar atau enggak? Nah, kalau di Fibonacci dia masih uptrend ya, karena dia belum ngebreak turun dari Fibo 0,382 yang di sini 2100, belum turun, ke reject terus tuh, ke reject terus ya, ke reject terus. Nah sekarang candlenya menurut gue udah ada tanda-tanda reversal karena dia berhasil close di atas MA 50 dan MA 100 dan juga ngebreak dengan volume yang menurut gue cukup meyakinkan. Stokastik MACD yang menarik. Apa kapan saatnya kita beli si SMDR ya? Nanti coba kita lihat Broxum dulu nih si SMDR best price-nya di berapa. Kita lihat hari ini tanggal 7 November. Big akumulasi BK beli 2,6 miliar, YP domestik beli 2,5 miliar. Ya, ini SMDR menurut gue cukup menarik nih teman-teman. Apakah kita boleh beli dia ya? Average-nya best price-nya itu di 2570, 2580. Hari ini dia 2600. 2570 itu adalah MA 100. Jadi kalau besok boleh turun sampai 2570, 2580 ya menurut gua boleh juga bagi yang aliran buy on weakness, itu boleh, cakep. Targetnya sementara sampai ke 2870 untuk ADMR ya. Jadi untuk ADMR menurut teman-teman menarik gak teman-teman untuk kita koleksi ya? Coba silakan komentar ya teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya nih yang naiknya lumayan luar biasa. Sebentar, tadi gue foreign ADMR udah gue lihat belum sih? Belum. ADMR SMDR, sorry, SMDR. Nah SMDR tuh ya diakumulasi dari tanggal 3 November. Oke, 3 November masih diakumulasi. Base price nya kurang lebih di 2480 ya, 2480 loh. Ternyata BK punya barang 2480 tapi hari ini masih di averaging up terus dia, berarti 2480 which is di sini nih. Di area sini pas di Fibo 0,5. Ya berarti masih cakep lah ya teman. Lanjut ke saham berikutnya PBRX. Ya kalau ngedenger PBRX gila naik tinggi, boleh masuk ke jangan masuk dulu. Kalau gua itu prinsip gua sih, terserah kalian ya. Karena dari PBRX ini gue juga punya teman itu cukup mantep, dia udah beggar udah 100% lah ya. Gua nggak masuk, gue jujur aja gue nggak masuk saham ini karena fundamental murah. Kalau ngomongin fundamental
PBV pairnya teman-teman bisa cek sendiri, itu murah banget gitu kalau kita ngomongin fundamental. Dan kemarin keluar laporan keuangan yang gue sempat share di Telegram, teman-teman bagi yang belum join silahkan join, link ada di deskripsi. Gue ada share PBRX ini fundamentalnya emang cukup murah dan laporan keuangannya cukup menarik karena dia naik sampai net profitnya kalau nggak salah 2 miliar sampai ke 35 miliar dalam kuarter ketiga ini. Kan menarik ya, naik berapa ratus kali lipat tuh, dari 2M profit labanya, laba bersih semua, jadi ke 35 miliar. Gila, ngeri. Jadi naik lah. Kapan boleh entry PBRX? Kalau gue lagi begini gue nggak bakal entry teman-teman, yang nggak bakal sama sekali entry. Gue nunggu dia, kalau emang ini ya, gue nunggu dia sideways. Maksudnya gimana tuh sideways? Kayak begini nih, sideways. Ini gue pepetin deh. Nah, ngebreak, kalau ngebreak dengan volume nih di sini tuh ya, tanggal 1 November ngebreak dong, pullback dong, cakep. Nah baru kesempatan entry. Sekarang enggak, tapi kalau misalkan dia nih bikin begini nih polanya ya, misalnya nih dia akhirnya turun nih, banting dong, naik turun, nah cakep. Ini bisa gue jadiin watchlist. Kenapa? Kalau dia ngebreak nih, kalau dia ngebreak ke atas, maksudnya berarti ngebreaknya ke sini ya. Lanjut deh, gue entry. Benar gak? Iya dong. Pakai prinsip Fibonacci sih kalau gue pribadi. Ntar gue tarik nih dari bawah sampai sini. Misalkan ini topnya, misalkan dia turun cuma sampai sini nih, terus dia berhasil ngebreak lagi, ya cakep lah gitu. Kenapa dilewatkan seperti itu? Jadi untuk PBRX gue sekarang nggak bakal masuk dulu sampai dia bikin base ya, sampai dia bikin base dia itu dulu. Karena masuk sekarang lu kayak loncat ke kereta yang lagi kenceng hoki. Lu kalau misalkan entry ternyata besok naik, lu salahin gua tuh, lu nggak entry sih, gue entry profit 20%, nggak apa-apa. Karena di masalah trading itu bukan masalah profit gede-gedean, tapi masalah profit konsisten. Kalian kalau begitu lagi masuk lagi itu baru hoki profit, berarti ada bandar atau orang penting yang masih mau naikin PBRX. Ya udah silakan gitu ya. Tapi kalau gue pribadi gue enggak. Kembali ke masing-masing. Coba kita lihat PBRX nih. Ya, dari tanggal 7 hari ini nih, maksudnya bukan dari tanggal 7. Nah, big akum ya. Big akumulasi, PD akumulasi 4,4 miliar 164. Hari ini masih PD beli 164. Untuk PBRX ya. Coba kita lihat foreign. Foreign menarik ya? Tertarik ya? Oke, ini bukan foreign yang memainin, ini berarti benar-benar orang penting domestik lah yang mainin PBRX seperti ini. Jadi menurut teman-teman PBRX gimana strategi kalian yang paling bagus? Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Dan lagi-lagi disclaimer on, jangan dijadiin analisa ini patokan satu-satunya. Teman-teman wajib research lagi ya. Jadiin ini sebagai acuan buat bandingin sama analisa teman-teman supaya nanti teman-teman makin mandiri. Tujuan channel yang berdiri biar teman-teman makin jago sendiri ya, makin jago. Dan gue mengingetin bahwa udah ada channel Telegram, teman-teman tinggal cek link di deskripsi ya. Dan teman-teman bisa masuk di sana, ada channel satu arah dan juga ada channel diskusi. Jangan lupa untuk join ke diskusinya karena kita setiap hari akan diskusi sama mana yang menarik dan apa yang kita bisa analisa. So, terima kasih semuanya. Salam cuan. Bye-bye.